Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kami mengajak diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar hendaknya senantiasa lisan, hati dan pikiran kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun keadaan kita, selama kita masih muslim atau muslimah, dan selama kita masih manis di dalam hati dan jiwa kita keimanan, maka ketahuilah, berbahagialah, kita termasuk orang-orang yang diberikan kekayaan yang hakiki. Kita termasuk orang-orang yang diberikan kekayaan jiwa, dan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari orang-orang yang ditanyakan di hari kiamat, sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama. Yang ketika di hari kiamat Allah bertanya kepada kita sekalian, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adal." Wahai sekalian manusia, apa yang menjadikan kalian lalai kepada Allah yang Maha Mulia? Apakah harta-harta kalian melalaikan kalian kepada Allah? Atau anak-anak kalian, jabatan-jabatan kalian, sehingga kalian lalai mengingat Allah, lalai mensucikan jiwa-jiwa kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itu yang Allah kabarkan. Maka dari itu, di pertemuan kali ini kita dari mempelajari kaedah-kaedah dalam mensucikan jiwa kita. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah memasuki kaedah yang kelima yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Badari, salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Makkah, begitu pula di Riyadh dan di masjid-masjid sekitarnya. Yang alhamdulillah kata beliau di kaidah yang kelima, at-tazkiyatu at-takhliyatu wat-tahliyah. Mensucikan jiwa itu, seseorang harus mensucikan apa yang ada di dalam hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari kesyirikan-kesyirikan, dari cinta kepada selain Allah yang lebih besar. Tapi tidak cukup sampai di situ kata beliau. Wat-tahliyah. Dan begitu pula seseorang menghiasi. Jadi dia sucikan hatinya dari kesyirikan, kemudian dia masukkan pengesaan, pengagungan, pembesaran kepada Allah di dalam hatinya sehingga itu yang terpenuhi. Dia lebih membesarkan Allah dibanding harta, jabatan dan seluruh fasilitas dunianya. Dia lebih berbekas ketika dia berzikir kepada Allah, lebih nikmat dibanding menikmati fasilitas dunia yang Allah berikan kepadanya. Yang dia jadikan seluruhnya salah satu jalan mendekatkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, di antara ucapan para ulama yang indah, kullu nu'matin ma yuqarribuka ila Allahi fayal balaya. Maka ketahuilah seluruh nikmat yang tidak mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah bencana. Maka hakikatnya itu adalah musibah. Maka sangat penting dari apa yang diingatkan oleh Syekh kepada kita sekalian, bahwasanya konsep penyucian jiwa, hendaknya seseorang mensucikan di dalam hatinya kesyirikan dan mengisi hatinya dengan nilai-nilai tauhid. Hendaknya seseorang mensucikan hatinya dari sifat hasad, dengki, riya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, dengan mengikhlaskan dirinya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, ruku, sujud dan doanya kepada Allah di jalan Allah. Dan kaidah yang keenam kata Syekh, iklaqul manabidhi allati takhruju bil insani anit tazkiyati wa tub'iduhu anil fadilati wa tawqi'ihi anir razilati. Yaitu seseorang hendaknya menutup pintu-pintu jalan-jalan yang mengeluarkan dirinya dari mensucikan jiwanya, dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menghalanginya dari melaksanakan keutamaan-keutamaan,
kedekatan kepada Allah yang menjatuhkannya kepada kehinaan-kehinaan. Apalagi di pertemuan kali ini, di zaman kita ini kita diingatkan berapa banyak jalan-jalan yang menjadikan jiwa kita kotor. Terlebih khusus handphone. Kebanyakan para ulama mengingatkan kita kepada handphone. Banyak hal-hal yang menjadikan di handphone itu fitnah, sehingga kita tidak bisa menjaga pandangan. Kita keluar dari rumah saja menuju masjid, menuju ketaatan. Berapa banyak wanita-wanita yang seperti telanjang, yang menjadikan hati kita kotor, jiwa kita tertarik, yang akhirnya terkadang merusak ibadah kita. Yang bisa jadi dengan keluarnya kita, dosa yang kita lakukan lebih banyak dibanding kebaikan-kebaikan yang telah kita jalankan. Maka dari itu kata Syekh, yang hendaknya harus kita ingat bersama. Kata Syekh, hendaknya kita menutup pintu-pintu yang bisa mengotori jiwa kita. Kalau dengan handphone bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, mengotori jiwa kita, maka hindarkan itu handphone. Kalau dengan jabatan bisa mengotori jiwa kita sehingga terjatuh dalam korupsi, terjatuh dalam dosa, maka tinggalkan jabatan. Cari usaha-usaha yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini yang bisa kita berikan karena waktu yang membatasi kita. Yang inti dari pertemuan kata saya yang dia ingatkan agar hendaknya yang pertama kita mensucikan jiwa kita dari segala kejelekan dan mengisinya dengan kebaikan. Dan yang kaidah yang keenam, hendaknya kita menutup pintu-pintu jalan-jalan yang bisa mengotori jiwa kita, dan hendaknya kita bersemangat dari jalan-jalan yang bisa mensucikan jiwa kita dengan kita memperbanyak istighfar, sholat, berdoa, silaturahim, bersedekah. Itu seluruhnya mensucikan jiwa kita. Intinya seluruh ketaatan kepada Allah, zahir maupun batin, itu mensucikan jiwa seorang hamba. Ini yang bisa kita berikan. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari kami. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan jiwa-jiwa kepada kita, jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dipanggil di surga Allah Azza wa Jalla, jiwa-jiwa yang dianggap sebagai hamba yang sejati kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.